diberikan kesempatan lagi untuk bangun dari tidur. Dan seperti yang kutipan yang kemarin kita baca, malaikat selalu menjagai orang-orang kan yang mau berjuang, gitu dia. Dan kalau hari ini Tuhan masih jaga kita, masih bisa bernafas, masih bisa dikasih kesehatan, biarlah kita semua boleh hari ini sungguh-sungguh mempergunakan waktu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke. Kali ini kita akan sama-sama belajar lanjutan kemarin ya. Jadi kemarin itu kesimpulan terakhir ya. Kita kan jadi kan kita tahu apa yang benar ya. Lalu setan akan uji kita yang sudah tahu yang benar dengan memberikan suatu ancaman ya, memberikan suatu ancaman supaya ancaman kematian supaya saya meninggalkan apa yang sudah saya tahu benar. Okay? Jadi setan nggak akan, caranya sangat lihai sekali sampai saya kalau misalnya nggak tahu tanda-tanda, nggak tahu rencana setan, nggak tahu tipuan setan, saya pasti akan tinggalkan kebenaran. Ya. Oke. Oleh karena itu umat Tuhan sudah dikasih tahu kira-kira kalau Tuhan ungkapkan seperti ini nggak mau terjadi atau akan terjadi, Itin? Akan terjadi. Akan terjadi ya. Jadi benar-benar kita akan diancam mati. Bagaimana kita akan diuji, kita mau tinggalkan nggak apa yang benar, ya. Jadi kalau sekarang ada masalah sedikit, kita rasanya mau tinggalkan kebenaran, ataupun kita nggak suka dengan kebenaran, ya. Kira-kira nanti kalau ancaman mati pasti tinggalkan kebenaran itu? Meninggalkan kebenaran ya. Itu dia. Jadi make sure kita mau tahu kan, mau tahu sekarang kita pertanyaannya sama Tuhan sekarang ini, ya. Tuhan, bagaimana caranya saya supaya saya tidak takut mati? Karena saya tahu akan ada ancaman setan. Betul gini kan, Brother Alex? Ini pertanyaan kita kan? Karena kita tahu ada ancaman kematian dari setan. Pertanyaannya bagaimana caranya saya nggak takut mati dengan ancaman itu? Karena kita kalau lagi tenang-tenang pingin bikin yang benar kan? Oma Alin dan Om Konyek. Iya. Ya itu dia. Kita mau yang kalau lagi tenang-tenang kita pingin bikin yang benar. Ya. Tapi pertanyaannya kalau ada ancaman kita bisa nggak bikin yang benar? Nah itu dia ya. Ini auto text-nya ya. Oke, mari kita buka satu ayat dulu di Wahyu 12. Mari kita lihat apakah ada orang yang seperti itu. Nah, ya. Apakah ada orang seperti itu sebelum kita mau jawab ini ya? Oke. Kita sekarang mau minta kesediaan dari Brother Alex, boleh baca Revelation 12:11. And they overcome him by the blood of the Lord and by the word of their testimony, and they love not their lips unto
death. Unto the death. Oke, terima kasih Bro Alex. Dan mereka akan mengalahkan. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Waduh, terima kasih. Ya, jadi apakah ini adalah contoh orang-orang yang diancam oleh setan, atau ada orang-orang yang bisa menang karena darah anak domba, kan, Brother Alex? Iya. Iya. Jadi ada orang-orang yang bisa menang, kita tahu, hanya melalui darah anak domba. Kalau darah artinya orang-orang ini sudah diapain sama Tuhan? Matai, apalagi? Tebus, apalagi? Kalau darah apa? Siapa yang setuju dengan penebusan? Siapa setuju materai? Atau ada jawaban lain? Boleh. Kalau Oma Alin, kalau darah koneksi dengan apa? Kematian. Mama? Salib. Kukurei? Kalau Muhammad 17 ayat 11 itu dia bilang darah itu hidup, kehidupan. Oke. Jadi, itu mereka sudah memiliki kehidupan Yesus. Lomba. Oke, mari kita lihat ya. Ayat 5 ya. Mari kita baca Efesus 1 ayat 5 ya. Kita boleh minta kesediaan dari Om Konya, boleh baca ayat 5. Bapak Om Konya bisa dengar? Ya, siap. Silakan. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, jadi apakah kita menjadi anak-anak adopsi melalui siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus, oke. Ini yang kita mau kejar, ini ya, ayat ini. Mari kita lihat. Kita lihat. Ayat 6, Om Konya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi ya. Dia itu Tuhan Yesus punya grace, ya. Telah membuat kita di-accept sama Bapa. Betul nggak? Atau enggak, Tuhan punya penurutan lah yang membuat kita bisa di-accept sama Bapa. Gitu dia, ya. Atau bisa adakan adopsi, ya. Oke. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apakah di dalam melalui darahnya kita ada penebusan, betul? Dan penebusan itu terdiri dari kita diampuni dan
harus ada kasih karunia, go in si nomor kan, Om Konyet? Tuh. Itu dia. Jadi orang-orang yang bisa menang adalah orang-orang yang melalui darahnya sudah ditebus, artinya dosanya sudah diampuni, dan bisa memperoleh kasih karunia Tuhan untuk bisa obey setiap hal-hal yang sudah Bapa tebus, Tuhan Yesus tebus melalui darahnya, yang dulu mereka cetak dosa, sekarang mereka bisa go and sin no more. Ya. Dan apakah mereka punya perkataan adalah perkataan firman Tuhan sudah jadi kesaksian hidup atau masih cuman teori? Oh, sudah jadi kesaksian hidup. Iya. And by the word of their testimony. Sekarang word-nya ini bukan word yang cuman dia punya intelektual saja, tetapi word-nya sekarang sudah jadi testimoni atau kesaksian hidup. Saya bisa overcome, saya punya kebengisan, contohnya ya. Saya bisa overcome, saya punya marah-marah, contohnya. Saya bisa overcome, saya punya pikiran negatif, saya bisa overcome, saya punya pride. Kalau kita bilang darah, Tuhan Yesus, apakah satu paket? Bukan cuman kita minta ampun, tapi kasih karunia bisa Tuhan berikan untuk kita, nggak buat lagi apa yang kita, hal-hal yang kita minta sama Tuhan untuk diampuni. Betul, saudara-saudara? Jadi artinya jadi darah ini ya. Jadi kalau darah tadi artinya boleh ulang apa? Kak Rejoan, apa itu darah Kak Rejoan? Kalau dibilang darah artinya menurut Efesus 1 ayat 7 darah adalah apa Kak Rejoan? Penebusan, Cek. Penebusan itu terdiri dari apa Kakak? Yang warna merah-merah ini. Dosa dan kasih karunia-Nya. Mantap, pengampunan dosa dan Tuhan punya kasih karunia kan? Nah, ini dia. Artinya kasih karunia ini bisa buat obedience kan Kak? Roma 1 ayat 5 kan? Iya, Cek. Artinya sekarang Word of God apakah sudah menjadi word of their testimony? Karena sudah bisa dipraktekkan. Jadi bukan cuman firman, tetapi sudah jadi saksi dari firman itu. Betul Kak? Iya, Cek. Itu dia. Kita mau ambil satu ayat lagi ya. Coba kita baca ya. Kita boleh minta kesediaan Oma Alin boleh baca 1 Tesalonika 1 ayat 5. Oma Alin, terima kasih. Sebab Injil yang kamu berikan bukan disampaikan kepada kami dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi apakah Oma Alin gospel yang untuk save kita atau untuk menyelamatkan kita itu datangnya apakah cuma kata-kata aja Oma Alin? Tidak. Tetapi pakai apa? Power kan? Iya. Di dalam kuasa spiritnya anaknya kan? Penurutan anaknya kan? Kita udah belajar itu kan? Ya. Ini dia. Makanya dibilang word-nya bukan cuman jadi word saja, tapi word of their testimony. Karena word Tuhan itu, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, bukan cuman bilang nggak bisa, contohnya, nggak bisa kita mencuri, contohnya. Tuhan juga kasih, ya Om Alin, apakah putus-putus?
yang dimaksud dengan dare di sini siapa? Sorry Omat, ayat berapa itu? Word dari word of God adalah word of dare Oh, testimony. ini orang-orang yang sudah diampuni, Oma Alin. Oh, Iya. Oke. Jadi apakah kalau Tuhan bilang, Oma Alin, kamu tidak bisa mencuri, apakah Tuhan bikin hukum, bikin sesuatu yang kita nggak bisa lakukan, Oma Alin? tidak. Enggak ya, itu dia. Jadi kita konsep pikiran kita sekarang adalah gini, kalau Tuhan tulis, itu pasti adalah sesuatu yang kita bisa bikin. Nggak mungkin Tuhan tulis sesuatu dalam gospelnya atau di dalam Injilnya adalah sesuatu yang mustahil manusia bikin. Betul. Setuju. Itu tuduhan setan kan, Oma Alin? Mm-mm. Tuduhan setan adalah, oh ini Tuhan ini cuma bikin-bikin hukum, terus habis itu orang-orang nggak bisa bikin, akhirnya berdosa, ujungnya dibinasakan. Itulah yang setan bilang. Dan kalau kita bilang, nggak bisa kita berhenti, kita memang begini. Apakah kita sedang mengeko tuduhan setan? Iya. Tapi kalau kita sadar, kalau kita memang busuk, kita masih tukang bohong memang, tukang bohongnya bukan main. Tapi saya percaya bisa. Saya percaya, saya mau percaya Tuhan, tolong ketidakpercayaan saya. Gitu kan harusnya doa kita. Jadi ya. Ya. Jadi inilah saudara-saudara pekerjaan persiapan kita ya. Karena yang kemarin malam, umat Tuhan akan diperlakukan enmity atau kebencian sama seperti setan benci sekali Tuhan Yesus dulu. Kalau Tuhan Yesus sampai dibunuh di kayu salib, apakah umat-umatnya setan akan incar untuk dibunuh sampai juga di kayu salibnya masing-masing? Tapi puji Tuhan, kalau kita privilege jadi 144, mau coba dibunuh pun enggak bisa kan? Tapi kalau enggak jadi 144 pun, kalau mati buat Tuhan, apa ruginya? Betul, Om Alin? Iya. Itu yang harus kita punya kita punya objek perenungan. Oke? Nah, ini kita belum selesai ya. Jadi ini kita udah lihat bahwa ternyata ada orang yang sudah diampuni, dapat kasih karunia, firman Tuhan mereka bisa praktekkan. Nah, ini dia. Ya. Coba kita lihat. Oh, kita sekarang lagi jalankan apa yang benar contohnya ya. Kita obey nih, kita obey. Nah, apakah cuma sampai di obedience atau mereka tahap selanjutnya mereka enggak cinta kehidupan mereka walaupun mati sekalipun untuk pertahankan apa yang sudah mereka testimonikan, Om Alin? Apakah tahap berikutnya itu, Om Alin? Kita. Halo, apakah masih bisa dengar? Masih bisa deh, Mas. Sorry, tadi ada putus sedikit, modemnya mati ya, maaf ya. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Jadi apakah cukup diampuni ya, diampuni, lalu dikasih grace sama Tuhan sehingga setiap firman bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Apakah cukup sampai situ atau ada tahap di mana kita ini saking sudah menjadikan firman Tuhan menjadi testimoni kita berujung kita sampai enggak cinta nyawa kita sendiri untuk mempertahankan apa yang kita sudah testimonikan dalam kehidupan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah tahapan selanjutnya itu? Bagaimana Kak Rejuan, setuju? Apakah cukup kita jadikan kita tuh menurut ya kecil kita
makanan sehat, kita makanan sehat. Kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan dunia. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, Cek. Enggak kan? Apakah kita harus sampai di titik kita enggak cinta, kita punya nyawa, sampai kita pun harus mati pun enggak apa-apa, daripada kita menyangkal kita punya testimoni selama ini dalam mempraktekkan firman Tuhan. Apakah harus sampai di situ kita punya titik? Iya, Cek. Nggak cukup. Tidak takut mati. Nah, itu dia. Apakah nggak cukup cuman, kita sudah vegetarian, kita sudah vegan malah. Ya, kita udah tinggalkan itu, daging, ya, kita udah tinggalkan semua, ya. Apakah cukup cuman punya testimoni itu? Kita tinggalkan gereja. Memang, go out from her, come out from her, my people. Nah, contohnya gitu. Tapi, nggak cukup saudara-saudara itu semua kalau kita lebih cinta, kita punya nyawa daripada testimoni firman Tuhan yang kita sudah hidupkan. Bisa saja yang kita praktekkan, yang kita bikin, yang menjadi testimoni kita sudah nggak gini, sudah nggak gitu. Karena itu motif yang salah. Motif enggak mau ketinggalan, itu juga bisa menjadikan kita kelihatannya punya testimoni dalam firman Tuhan. Tetapi enggak sampai di titik di mana saya enggak cinta, saya punya nyawa, lebih baik mati daripada testimoni saya jadi sia-sia semuanya. Kita di posisi yang mana? Kita di posisi memang benar-benar cinta yang kita praktekkan, atau kita di posisi mempraktekkan karena enggak mau ketinggalan. Nggak enak lah nanti apa kata orang, kita udah belajar gini, itu benar-benar harus dihapus loh. Kita bukan mempraktekkan karena apa kata orang, kita mempraktekkan karena kita cinta apa yang benar. Setuju, saudara-saudara? Semua yang kita praktekkan akan luntur waktu ada masalah, semua kelihatan. Akan gampang sekali berbalik. Karena kita punya motifnya adalah enggak mau ketinggalan ternyata selama ini. Posisi mana saudara dan saya? Oh Tuhan, tolong selidiki hatiku. Betul kan Kak Rejoan? Saya ini posisinya di mana Tuhan? Betul nggak Kak Rejoan? Hari inilah kalau Tuhan kasih kehidupan sama kita, kita harus gunakan waktu untuk selidiki apa sih motif hati kita. Tuhan, kalau ada motif yang masih serong, walaupun saya pikir baik, ungkapkan Tuhan. Apakah itu doa kita Oma Alin sekarang di jam-jam genting ini Oma Alin? Karena satu motif yang salah, yang kita pikir kita sudah benar selama ini, ketika krisis datang, ternyata kita terungkap lebih cinta nyawa kita daripada kebenaran yang kita praktekkan. Karena selama ini ternyata kita praktekkan kebenaran untuk kita punya benefit pribadi, untuk life kita, supaya kita enggak maulah sampai apa kata orang nanti. Kita kan udah keluar dari Babylon, ini, itu motif yang benar-benar nggak bisa loh kita punya sekarang. Kita praktekkan karena kita tahu benar, kita cinta apa yang kita bikin, dan kita nggak peduli walaupun life kita nggak ada, yang penting testimoni dan firman ada dalam kita. Itu baru mantap, saudara-saudara. Minta sama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, siapa sih saya ini, Tuhan? Saya enggak mau tertipu sama diri kita sendiri. Paling bagus, tanya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu siapa saudara dan saya. Karena Bapa di surga adalah yang menciptakan kita, kan Om Alin? Lebih tahu dari kita sendiri yang pikir kita tahu segalanya tentang kita sendiri.
Coba renungkan ayat ini. Banyak orang yang kasih testimoni kalau pekabaran ini benar, tapi banyak yang tinggalkan. Ketika mereka punya life sudah mau direnggut dead. Atau ketika kebenaran sudah merugikan kehidupan mereka. Banyak yang tinggalkan. Itu adalah bagaimana tes word saya suka, yang penting jangan rugikan atau sentuh-sentuh saya punya daging. Saya mau praktekkan yang benar. Saya hidupnya vegan. Saya tinggalkan yang nggak benar. Bahkan saya kasih tahu orang untuk supaya hidup sehat. Nah, contohnya gitu. Nggak cukup semua itu kalau kita nggak cinta sampai mati kebenaran yang kita praktekkan. Dan itulah yang kemarin kita ada pikir ya, kita ada ngomong-ngomong juga dengan Lady Randy. Aduh, kalau kebenarannya sudah sampai seperti ini, Oma Alin, apakah benar-benar ancaman mati ini bukan cuma cerita, Oma Alin? Kalau Tuhan sampai ungkapkan ini, Oma Alin. Oma pikir nggak itu, Oma Alin? Gimana, Kak Rejohan? Kalau sampai kebenaran-kebenaran begini sampai Tuhan ungkapkan, apakah benar-benar ancaman mati di depan itu, Kak Rejohan? Bukan cuma cerita roh nubuat, Kak Rejohan, betul kan? Ini kenyataan hidup ini. Nah, itu dia. Di depan benar-benar mau ada ancaman mati. Bayangkan kita punya pergerakan kebenaran yang dituntun Tuhan ini. Sebelum vaccination, ancaman sudah dibuka lagi kebenarannya. Virus corona, Tuhan bukakan. Saya nggak mau ya, kamu percaya cuman nggak bisa divaksin. Oke, saya buka Besham, Pasteur, semua. Ini saya buka asal-usulnya. Bayangkan. Aduh, umat saya masih mengerti secara netral. Masih lihat Rusia. Tuhan bukakan yang sebenarnya. Oma Alin lihat betapa Tuhan inginnya Oma Alin dan Gedi dan semuanya selamat. Bagaimana Om Konya bisa lihat betapa Tuhan inginkan kita semua selamat? Brother Alex atau Kak Yuli bisa lihat itu? Tidak mengisi Iya. Betapa ingin sekali Tuhan kita ini selamat. Tapi kita masih main-main kan untuk meragukan setiap word ini. Jadi jangan puas dengan apa yang kita pikir. Oh, kita sudah bikin. Nggak kayak orang di situ tuh. Belum bikin. Jangan puas, saudara-saudara. Mungkin kita akan bernasib sama dengan orang yang nggak bikin. Karena motif kita pas bikin salah. Bisa lihat itu, Om Konya? Ya, bisa deh. Itu dia. Titik kita yang kita mau capai adalah bagaimana kita praktekkan kebenaran ini, dan bagaimana saya praktekkan, saya lebih baik mati daripada saya nggak bikin apa yang saya tahu benar. Nah, itu dia. Itu yang Gedi juga punya tujuan hidup. Gedi nggak puas, aduh saya udah bikin. Enggak, Tuhan. Pas pelajaran, nggak boleh puas, jangan rasa aman. Udah di CL, udah di ini, jangan rasa puas. Gampang sekali kalau orang yang rasa puas, udah rasa dirinya mantap, gampang ditipu setan. Tuhan bilang, sekarang, Jin harus naik level untuk sampai kamu bikin itu, sampai kamu lebih baik enggak ada nyawa daripada enggak bikin apa yang kamu bikin sekarang. Jangan sampai waktu diancam nyawanya jadi nggak bikin apa yang saya bikin selama ini. Karena ternyata selama ini saya bikin karena motif daging yang dipertahankan.
Itu yang bisa ngerti ya, Mama Kokore bisa ya. Itu ya. Wih. Oke. Kita lihat lagi ya, yang mana ya. Nah, ini dia ya. Jadi, di mana Tuhan tebus kita? Sampai ada darahnya di mana? Salib. Salib. Dan dosa itu dibayar atau diapain bahasanya? Apakah saudara-saudara setuju dosa itu dibayar? Iya. Dosa dibayar ya. Oke. Artinya kalau dosa sudah dibayar, dosa itu punya siapa, saudara-saudara? Oke. Betul sekali. Adalah milik Tuhan Yesus, ya. Artinya kalau dosa milik Tuhan Yesus, apakah saya boleh simpan dosa? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kan? Artinya kalau saya sampai simpan dosa, saya adalah Perampok. Boleh ulang lagi suaranya? Perampok, C. Mantap Oma Alin. Saya adalah perampok. Apakah begini Oma Alin? Ada orang tetangga nyuri ayam. Putus-putus ya, saudara-saudara. Saya tidak sempat dengar baik, terputus. Oh, bagaimana yang lain? Apakah juga sama? Kayaknya omkonya suara agak putus-putus. Oh, Om Alin jelas sih, iya. Semoga Om Konye punya sinyal bisa kembali normal ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau dosa itu milik Tuhan, kita nggak boleh simpan dosa kan, Om Konye? Ya, betul deh. Dan kalau saya simpan dosa, saya perampok, betul? Oh, betul deh, ya. Jadi contohnya gini, Om Konye. Misalnya tetangga kedapatan mencuri ayam gitu ya. Waduh, bukan main kamu ya, mencuri ayam. Nah, gitu kan. Diadili sama ini ya, orang-orang. Terus saya lihat bukan main ya. Terus habis itu kita bilang, aduh, kok curi ayam sih? Terus yang curi ayam tahu kebenaran lagi. Bukan main curi ayam, tahu kebenaran, cuma curi ayam. Gitu kan? Terus kita masih simpan dosa. Apakah kita bilang kepada diri kita, bukan main kamu, sama kayak tukang curi ayam, masih simpan dosa gimana? Apakah kita sama seperti orang yang mencuri dong, kalau simpan dosa kan? Karena dosa ini sudah dibayar. Ya? Artinya, orang yang hilang bilang gini, Tuhan, saya bayar dosa saya sendiri aja. Betul nggak? Orang yang hilang adalah orang yang nggak mau dosanya dibayar Yesus. Makanya dia di ujungnya terima eternal death-nya, dia sendiri yang mati, betul? Rugi nggak untuk mati kalau sudah ada yang mati untuk kita? Om Konye. Rugi sekali deh. Artinya kita benar-benar nggak boleh simpan satu titik pun. Kita mau serahkan sama Tuhan semua. Kalau kita simpan, kita bilang, Tuhan,
kamu sebenarnya rugi mati di kayu salib karena saya mau mati sendiri. Pengertian kita punya kayu salib, kita bisa mengerti secara otak, tapi kita simpan dosa, sama seperti kita nggak percaya kayu salib, saudara-saudara. Karena kematian Yesus nggak ada gunanya buat kita kalau kita simpan dosa. Karena kita akan mati untuk dosa yang kita simpan. Ya. Jadi kita harus mengembalikan dosa kita karena itu punya Tuhan kan, Mama Ali. Udah dibayar ya. Iya. Jadi kalau misalnya Tuhan nggak bayar dosa kita, Tuhan berhak nggak bilang minta, Mama Ali? Tidak. Oke. Oke, kita mau buka ayat ya. Oh ya, semoga dapat. Coba kita mau bukain dulu ya. Markus 7:21. Oke, sekarang kita boleh minta kesediaan. Di sini ya. Siapa yang belum baca? Apakah di Mopolo ada yang belum baca? Boleh baca lagi. Markus 7:21. Om Daniel kah? Kalau ada Kak Yuli. Siapa saja di Mopolo ya? Boleh baca. Markus 7:21 sampai 23. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. 22. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ketiga, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. wow. Apakah ini dari hati kita semua, Om Konyet? Om Daniel? Ya. Dari hati orang kan ini? Iya, betul. Wih, jahat sekali hati kita ya. Lalu Tuhan bilang apa? Mari kita buka Amsal 23:26. Lalu Tuhan bilang apa sama kita? Jadi ini dari hati yang keluar semuanya kotor. Ya? Lalu Tuhan bilang apa? Amsal 23:26. Kita boleh minta. Ada Kak Rey, boleh baca Kak Rey? Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang, dan dengan jalan-jalan. Kak Rey, kenapa Tuhan bilang berikan hatimu yang busuk, Kak Rey? Karena berikanlah hatimu. Kenapa tulisan? Oh. Supaya? Karena kita anaknya ya, C. Kita anaknya, oke. Terima kasih Kak Rey. Kita listen lah ya, kita mau denger ya. Kalau Om Konyep apa? Kenapa Tuhan bilang berikan hatimu yang busuk? Yang kita baca ini hati kita nggak ada yang bagus, kok Tuhan minta? Nah itu dia. Kalau Om Konyep apa jawabannya Om Konyep? Karena
Mhm. Deh, pagi. Karena Mhm. Yesus ini menurut ayat ini ya, Deh ya. Iya. Apa namanya? Menurut yang kita sudah pelajari sejauh ini. Oh ya, kalau yang kita sudah pelajari, karena Yesus sudah mati bagi kita. Oke, mati bagi kita. Satu orang lagi kita mau tanya ya. Om Daniel, kenapa Tuhan bilang berikan hatimu yang busuk? Hatimu yang busuk karena apa itu? Oh, itu pertanyaan. Dengan Apa dengar Om Daniel bilang? Oke. berikanlah hatimu yang busuk Mhm. agar dibersihkan daripada segala kenajisan itu. Oke, terima kasih Om Daniel. Oke, mari kita lihat ya. Karena sudah dibayar, sih. Oh, oke, Om Alin kalau sudah dibayar. Ada lagi dari Sonder, kalau Itin apa? Sama Kayak Om Alin. Itin, Wokore? milik Tuhan. Oke. Jadi apakah berikan hati yang busuk, Om Alin, karena Tuhan sudah mati untuk bayar semua yang busuk di hati kita, yang sesuai Matius 7:21 sampai 23 kan Om Alin? Betul, saudara-saudara? Iya. Jadi apakah ayat 23-26 Tuhan katakan karena Tuhan sudah bayar? Iya. Bisa nggak Tuhan bilang kasih kalau Tuhan nggak pernah mati untuk kita, Om Alin? Nggak bisa. Ya, mari kita baca ya. Kita boleh minta sekarang kesediaan dari siapa lagi yang belum baca ya? Oke, Mama lah. Mama boleh baca? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah Tuhan mati sebelum kita kasih dosanya kepada Tuhan? Masih berdosa. Atau kalau lihat kematian Tuhan, apakah Tuhan mati sebelum kita cetak dosa, Om Alin? Iya. Mai. Oh. Mark. Thank you. Jadi Tuhan mati sebelum kita cetak dosa, atau dibilang sini while we were yet sinner. Artinya ketika kita cetak, apakah itu punya Tuhan? Iya. Nah, itu dia. Makanya nggak ada alasan excuse apapun kalau konsepnya begini yang kita bisa simpan dari Tuhan, kan? Bagaimana menyimpan sesuatu dari orang yang bisa tahu semua isi hati kita? Kita pikir apakah Tuhan itu kayak manusia? Yang mana kita sembunyiin dari manusia? Kita masih anggap Tuhan itu kayak manusia loh, saudara-saudara. Cara kita untuk tidak mengakuinya di hadapan manusia, karena apakah kita nggak pernah mengaku di hadapan Tuhan? Apakah kira-kira sikap kita sama Tuhan, apakah Tuhan bilang, kalau kamu benci sama orang yang kelihatan, apalagi kamu pasti benci sama yang saya yang nggak kelihatan. Betul nggak, saudara-saudara? Iya, betul. Artinya kalau kita suka simpan-simpan sama manusia, artinya
kita juga suka simpan-simpan sama Tuhan. Itu dia punya prinsipnya. Kita pikir, kita jadikan Tuhan tuh kayak manusia yang nggak bisa tahu segala sesuatu. Kita lupa kalau Tuhan itu maha tahu. Kan lihat kita setiap apa yang kita bikin. Kita kenapa masih bikin yang salah? Karena kita nggak tahu kalau Tuhan itu selalu lihat kita loh, saudara-saudara. Kita Oma Alin kebanyakan bikin sesuatu yang salah kalau sendiri, betul Oma Alin? Betul. Iya Mama. Tuhan mati sebelum kita cipta dosa. Iya. Padahal udah mati karena dosa kita. Kan? Apakah Mama waktu kayak contohnya kita sekarang Mama, apakah 31 iya, kita kan belum lahir kan? Iya. Nah, itu dia. Ataupun apakah domba disembelih dari awal kan? Kita taunya. Kayak Musa itu kenapa masih bisa dapatkan probation karena sudah ada perjanjian Tuhan mati di kayu salib. Dan Tuhan janji sama dengan Tuhan menepati kan Om Alin. Kalau janji Tuhan kayak gitu loh. Makanya kok bisa dipercaya sih Tuhan cuma bilang Kejadian 3:15 kok golongan semua yang Musa bisa hidup. Karena janji Tuhan sama seperti Tuhan sudah bikin. Ataupun Tuhan pasti bikin. Dahsyat ya Om Alin. Nggak kayak manusia loh. Oh ya, besok saya datang. Oh, nggak datang ternyata. Contohnya gitu. Kalau Tuhan bilang datang hari ini, datang. Nanti saya datang, itu sama seperti sudah datang hari ini. Bayangkan. Karena Tuhan punya janji itu saking dahsyat. Amin. Kan. Tadi sampai mana ya kita ya? Mah, ada yang ingat tadi sampai mana? Bukan, Ma. Itu pertanyaannya Mama. Tadi ada yang ingat Gedi ngomong sampai mana? Ya lupa deh. Tunggu ya, ingat. Itin ingat, Itin. Itin ngomong sampai mana, Itin? Ingat. Ada yang ingat tadi Gedi bilang sampai mana? Di Roma 8 ayat 5 itu intinya bahwa Tuhan itu mati. Yang Yesus mati untuk orang yang belum lahir. Oh, itu pertanyaannya Mama tadi. Oh, Sebelum itu Oma Alin, yang kita lagi bahas-bahas sama Oma Alin, apa ya? Jadi aku mau sesuatu. Oke lah, kita lanjut aja ya. Oke, jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana Tuhan ini sungguh betapa baiknya ya. Oh, tadi kita ngomong kayak gini nih. Tunggu, kita mulai ingat sedikit, walaupun masih samar-samar. Jadi, kita tadi lagi bahas tentang bagaimana kalau kita tuh anggap Tuhan itu sama kayak manusia. oh iya. Nah, aku tadi terakhir tanya sama Oma Alin. Oma Alin, kita bikin salahnya biasanya kalau ada orang atau sendiri. Nah, betul kan Oma Alin? Kita tanya itu terakhir. Biasanya sendiri ya, Oma Alin? Kalau ada orang mau bikin yang salah nggak? Enggak. Nggak mau bikin, betul? Apakah kita benar-benar takut manusia daripada takut Tuhan, Om Ali? Iya. Padahal Tuhan selalu ada di sama-sama kita. Selalu bisa lihat. Makanya kita ini nggak tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita sebenarnya. Melihat kita, memandang kita. Yang support tubuh kita ini apakah kuasa Tuhan, Om Ali? Mungkin kalau Tuhan enggak jaga kita, mungkin jantung kita, apa kita sudah melewar. Tapi Tuhan Yesus bilang, Bapak tahan, Yedi. Tahan. Dengan pola hidup yang salah, nggak usah lah ketabrak di mana-mana. Oh, kita takut ketabrak di rumah lah. Nggak usah lah. Kalau misalnya Tuhan nggak stopang kita punya jantung, apakah tiba-tiba berhenti, Om Ali? Iya. Makanya Yusuf apakah bilang, aduh kamu ini istrinya saya punya tuan. Apakah dia bilang, bagaimana saya berdosa terhadap, atau bagaimana saya buat ini
terhadap saya punya Tuhan atau terhadap Tuhan, Om Alin? Terhadap Tuhan. Walaupun Yusuf lagi sendirian. Apakah dia tahu bahwa Tuhan selalu Iya, iya. ada sama saya? Betul sekali. Nah, inilah yang harus kita pupuk sekarang. Bagaimana kita, sikap-sikap kita harus ingat bahwa Tuhan selalu matanya nggak lelah untuk lihat kita. Kita kadang rasa, aduh nggak ada yang peduliin kita. Kita lupa ada mata yang selalu lihat Oma Alin dan Geidi. Kita betapa sering lupanya Tuhan dari tindakan-tindakan kita yang kita pilih, loh, saudara-saudara. Walaupun kitanya Tuhan peliharakan, tapi kita enggak sadar kalau Tuhan memang pelihara kita. Terungkap dari apa yang kita pilih dalam kehidupan. Kita pilih khawatir, kita pilih untuk bersungut-sungut, kita pilih untuk cemberut, kita pilih untuk memikirkan sesuatu yang enggak surgawi. Benar-benar kita enggak menghargai betapa baiknya Tuhan. Dan kenapa kita nggak hargai betapa baiknya Tuhan? Karena kita pikir diri kita apa, Itin? Baik. Dan orang yang salah. Rumusnya itu kan, Om Alin. Kalau kita pikir baik, apakah harus ada pembanding yang buruk, Om Alin? Iya. Itu dia. Kita nggak bandingkan diri kita sama Tuhan. Pas kita lihat, aduh, kalau kita bandingkan sama orang, aduh Itin, apa sih Itin, contohnya gitu kan. Waduh, saya baiklah lebih dari Itin. Nah, itu dia. Nggak pernah akan sadar betapa busuknya kita. Dan orang yang nggak sadar betapa busuknya dia, mustahil untuk pernah bisa lihat kebaikan Tuhan. Karena kebaikan dirinya sendiri menutup matanya dari melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi penghalang antara keselamatan saudara dan Tuhan adalah bukan di diri orang lain yang selalu kita persalahkan. Gara-gara ngana, ngini, ngunu, semua kita persalahkan orang lain. Keadaannya kayak gini, bukan. Keadaannya yang membuat keselamatan kita terhambat adalah bagaimana saudara dan saya pikir kalau kita ini benar dan orang lain salah. Bisa itu, saudara-saudara. Kita harus bisa di titik bagaimana saya bisa hargai yang betapa baik. Saya harus lihat yang betapa kotor. Dan kotornya jangan pernah coba cari di orang lain, tetapi kotornya make sure cari di diri kita. Karena kalau kita lihat orang lain yang kotor, kita akan pikir diri kita baik. Tapi kalau kita lihat betapa jijiknya kita, betapa kotornya kita selama ini, dan Tuhan selalu kasih nafas setiap hari, apalagi ditambah dibandingkan bagaimana kita memperlakukan orang lain yang berbuat sama seperti kita, nggak sama seperti Tuhan, bikin ke kita, apakah betapa malunya kita, Om Alin, kalau bisa masuk dalam inilah kolong ya, Om Alin. Betapa sabarnya Tuhan kasih kita perilaku sama kita, kasih kesempatan sama kita, mengampuni kita nggak mau mengampuni orang. Kita nggak mau sayang sama orang, sama seperti Tuhan sayang sama kita. Aduh, betapa busuknya. Ih, saudara bisa, Kak Rejuan bisa mengerti ya pelajaran sejauh ini, Kak Rejuan? Amin, Cek. Bisa, Cek. Tuhan. Oke, terakhir. Mari kita lihat yang terakhirnya. Jadi ini agak nggak sesuai urutan ayat-ayat yang kemarin dikasih karena ikut flow-nya aja, ya.
Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi yang tadi kita bahas tuh sebenarnya yang terakhir ya. Nggak tahu kenapa tadi kok bisa di situ. Jadi ya kita mundurlah ayatnya. Yohanes 14:15. Apakah di sini ayatnya ada ayat sebab akibat kan? Betul? Ayat sebab akibat kan? Mama, Kokoreng Itin? Betul. Sebab akibat. Sebabnya apa? Love. Love. Akibatnya apa? Keep. Nurut. Oke. Cinta kan? Dia punya sebab. Karena sebabnya saya cinta, saya bisa menurut. Betul? Ya. Ya. Nah, sekarang kalau saya tidak menurut, artinya saya tidak apa? Love. Tidak cinta. Artinya untuk saya bisa menurut, saya harus apa? Love. Love. Artinya kalau saya nggak menurut dan saya nggak cinta, apakah yang saya kejar penurutannya atau yang saya kejarnya sebabnya supaya akibatnya otomatis kan? Iya. Nah, artinya pertanyaannya saya, bagaimana supaya saya bisa cinta, betul? Iya. Bagaimana saya bisa mengakibatkan cinta dalam diri saya yang adalah sebab saya menurut, dan ini menurut ini akibat. Artinya, cinta yang sebagai sebab adalah akibat dari sesuatu yang saya belum tahu karena saya nggak bisa cinta. Apakah saudara-saudara mengerti itu? Bagaimana, C? Jadi, cinta yang adalah sebab adalah akibat dari sesuatu yang saya belum tahu. Jadi, ada sebab yang menyebabkan saya bisa cinta. Dan cinta ini adalah sebab untuk saya menurut. Saya gambar ya. Agak ribet sih memang kata-katanya. Jadi sebab itu menjadi akibat itu. Betul. Dalam Sebab, sebab. ya, sebab itu adalah akibat dari sesuatu sebab yang saya belum tahu. Karena saya nggak bisa cinta kan, Om Alin? Oh, jadi ke belakang mundur lah. Ya. Bisa menurut tanpa kasih tidak dalam kehidupan nyata, bisa menurut tanpa kasih tidak ada. Menurutnya nggak pakai righteousness, jadi bisa bolong-bolong ya, Bro Alex. Jadi menurutnya cuma berdasarkan situasi kondisi, nggak selama-lamanya, Bro Alex. Iya. Kalau ada ancaman mati, orang yang nggak love akan waktu krisis akan kelihatan nggak love, nggak obey lagi itu dia. Jadi bisa kelihatannya obey karena motivasinya kayak tadi yang pertama bilang apa, nggak mau ketinggalan kan, Bro Alex. Waduh, semuanya udah CL, saya mau CL juga lah. Nah, contohnya gitu. Yang sama Kak Esther bilang tuh, C, ya, gimana? Kalau nggak love, nggak bisa mau tolak vaksin. Betul. Itu dia. Apakah nggak cukup, Oma Alin, kita tahu, oh nanti saya mau tolak, nggak cukup kan? Kenapa kamu mau tolak? Iya, karena semua orang kayaknya di PT AMSOP tolak. Apakah itu adalah orang yang akan pertama terima? Iya. Bisa lihat ya, saudara-saudara. Kalau begitu harus bilang bagaimana? Yang paling bagus untuk kita punya pernyataan. Bilang, apakah harus kita bilang bagaimana? Ya supaya kita seragam lah. Artinya pernyataannya bagaimana? Harus dipupuk dari sekarang. Yang harus kita bilang artinya untuk saya bisa obey, saya make sure adalah motif saya adalah love apa yang saya obey, bukan karena saya. Betul itu teorinya seperti itu teori. Tapi kalau berdasarkan Esther punya bilang tadi, maksudnya bagaimana? Kita langsung bikin pernyataan langsung. Coba Oma Alin boleh ulang lagi yang Tante Esther
jelasnya gimana yang dibilang? Iya, Tante Esther bilang, kalau begitu, kita tidak bisa tolak vaksin kalau kita tidak benar-benar ada love. Bukan, jadi itu cuma jadi teori, no, itu kayak. Iya. Jadi, ya artinya sekarang petugas imunisasi datang, sekarang petugas vaksin datang. Lalu kita mulai kasih bilang, saya tidak mau menolak vaksin karena saya mengasihi, ada dalam Yohanes 14 ayat 15, atau kita bikin pernyataan yang langsung sehari-hari langsung kita bilang berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 ini. Ya. Apakah kita pernyataan bagaimana kalau begitu? Oh, jadi maksud Bra Alex ini kalau petugas vaksin datang gitu. Ini petugas vaksin ini nanti dengan Babinsa, dengan polisi, Brimob, langsung ini kan kita. Tapi jangan artinya tanpa kita kalau membilang karena ada dalam Yohanes 14 ayat 15, kita kan tidak mungkin bilang pasal kan, tidak mungkin bilang pasal, bilang ayat tidak. Tapi langsung kita bilang seperti apa supaya kita punya pernyataan itu menunjukkan bahwa kita mengamalkan Yohanes 14 ayat 15. Oke, mari kita lihat ya. Paling bagus kita lihat Alkitab ya. Apakah vaksinasi sama seperti kisah Daniel kan, Bro Alex? Itu dia. Ini kan? Apakah dia bilang? Apakah di sini pertama perkataan yang jawaban kita sama sekali nggak ada rasa takut, betul? Apakah Nebukadnezar gemetar waktu itu, Om Alin, Bro Alex? Enggak kan? Tidak. Sampai dia bilang gini, ini di hadapan raja loh, bukan cuma di hadapan polisi atau dia punya tentara-tentara TNI atau polisi. Ini dia punya presiden lah, nih kalau bisa bilang ya, Om Alin, yang paling atas-atasan. Dibilang gitu, oh raja, kita nggak mau dengan hati-hati karena ini ngomong sama kamu, kita jadi mau sesuaikan hal ini, apa yang saya yakini dengan kamu punya supaya kamu senang. Apakah ini yang Sadrak Mesak Abednego bilang? Nah, jadi agak kecil sedikit, jadi agak sebesar volume sih kan? Oh, oke. Volume kecil di sini, kenapa? Halo, apakah bisa jelas sekarang, Bro Alex? Masih kecil ya. Oh, bagaimana yang lain? Apakah masih kecil? Besar. Oh, besar. Oh, berarti saya dengar. Oh, berarti Bro Alex punya mic atau handphone ya? Mungkin ada gangguan. Bagaimana sekarang? Semoga bisa teratasi ya. Oke, boleh. Biar kita nguping aja dulu, kita nguping. Oke. Selamat nguping ya. Ya. Jadi kita yang pertama, konsep pertama adalah kita benar-benar nggak ada rasa takut kan dalam menjawabnya. Nggak ada cokodidi ya. Gemetar, aduh gimana ini ya? Enggak kan? Kita nggak berhati-hati untuk jawab pertanyaan ini. Kamu mau divaksin apa enggak? Kalau senario bisa taruh juga kalau mau gantung akan di udara juga. Tadi saudara begini saya. Ya, lalu bilang, apakah jawabannya Sadrak Mesak Abednego, kita tahu Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, tapi prinsip kita adalah kita enggak mau sembah karena yang disembah harus Tuhan, betul? Dan di Daniel 1 juga dibilang kan? Daniel 1 di Daniel 1, apakah Tuhan Daniel bilang dia sudah purpose in his heart. Purpose ini sudah berketetapan. Saya nggak mau memasukkan makanan-makanan raja. Apakah ketetapan kita lah yang akan bisa jawab itu kan, Bro Alex? Ketetapan kita dari hari ke hari dengan motif mau menyenangkan hati Tuhan lah yang akan membuat kita nanti ketika ditanya mau divaksin, kita akan benar-benar walaupun mati, saya tetap bilang enggak. Saya enggak akan
berhati-hati dengan untuk jawab hal ini, sehingga kalau saya sampai salah jawab, saya bisa masuk dapur api, saya sudah siap untuk masuk dapur api. Betul kan, Om Alin? Dan semuanya ya, bukan cuma Om Alin. Bagaimana yang lain? Itu dia. Jadi paling penting purpose ketetapan hati kita sebelum vaksin itu datang. Karena vaksin itu datang cuman pengungkapan kita selama ini main-main atau enggak. Betul. Ya. Iya betul, Gedi. Itu dia. Ya. Jadi kita punya nanti itu gimana? Bagaimana dengan vaksin-vaksin hal-hal benar dan salah yang setan suntikan tiap hari, sodorkan untuk kita. Layani apa enggak? Itu dulu lah. Dan jawaban kita nanti bisa kita lihat dari kita punya jawaban sehari-hari menghadapi godaan, kan? Iya. Itu dia. Nggak usah jauh-jauh, kita tunggu nanti mau jawab apa. Jawaban kita akan terlihat dari apa yang kita pilih kita buat sekarang. Iya, vaksin akan berlaku. Bagaimana bisa lihat itu, saudara-saudara? Brother Alex, semoga bisa dengar ya. Brother Alex yang tanya tadi. Gimana Brother Alex, bisa? Dan semuanya? Ya, walaupun kecil tapi bisa dengar. Oke, puji Tuhan ya. Itu dia. Jadi Brother Alex, jawabannya adalah bagaimana saya menjawab. Kayak Daniel ini kan, sebelum Daniel 3, dia udah berketetapan. Iya. Dan ketetapannya bukan ikut-ikut rame, nggak ketinggalan. Karena benar-benar dia nggak mau defile himself. Karena dia tahu Roma 12 ayat 1 kan, saudara-saudara. Ini tubuh sudah Tuhan bayar. Saya mau jaga, gitu kan? Iya. Aha. Bisa ya, saudara-saudara? Oke, mantap. Udah Alex pertanyaannya ya. Oke, kita mau lanjut lagi nih. Nah, artinya, tadi mau gambar ya? Sorry. Mau gambar dulu sebentar. 15 ya. Aha. Kami katakan. Jadi, ini kan, love, obey, betul? Ini kita bilang sebab. Penurutan itu dinyatakan waktu vaksin. Ya. Jadi ini love, sebab, dan akibatnya obey. Artinya kalau saya tidak obey karena saya tidak apa tadi? Artinya yang menyebabkan saya enggak obey, jadi kalau, gini ya, saya tulis nih. Kalau saya tidak ada akibat, karena saya nggak ada sebab, betul? Om Alin dan semuanya, Om Konyep dan Om Bram? Iya. Iya. Saya tidak ada sebabnya. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan saya bisa love, betul? Iya. Artinya, apakah love di sini dia adalah akibat juga, saudara-saudara? Kalau ada sesuatu yang sebabkan love, artinya love adalah akibat dari sesuatu, betul? Iya. Iya. Jadi, kalau saya belum love, artinya ada sesuatu yang menyebabkan saya bisa love. Artinya sebelum love menghasilkan akibat obey, love itu adalah akibat dari sesuatu. Bisa? Artinya ada sebab di sini. Bagaimana yang lain? Bisa nggak ini? Artinya ada sebab yang saya nggak tahu apa, sehingga sampai sekarang saya belum bisa love. Artinya kalau ada yang menyebabkan saya bisa love, love adalah akibat dari sebab yang saya belum tahu. Yang habis ini kita mau cari tahu. Bisa, saudara-saudara? Jadi di sini love, kalau belum ada, karena saya belum ada sebabnya kenapa saya harus love. Betul? Ketika saya sudah love, love adalah sebabnya saya bisa obey. Yang mengakibatkan saya obey. Atau itu. Tadi malam kok ngena. Bisa ya semuanya? Om Bram bisa ikuti itu ya, Om Bram? Boleh gini. Ya. Om Konyep bagaimana? Kalau mau ulang boleh sekali ya.
Kak Rejoan bisa itu? Kita cek. Ya, bisa deh. Oke, puji Tuhan ya. Pertanyaannya sekarang adalah penting sekali untuk saya tahu sebab dari akibat untuk saya supaya saya love sehingga saya bisa obey. Ya kan? Jadi ini kalau mau digambar gini kan. Jadi kalau ini ada sebab sesuatu yang kita belum tahu apa, X lah kalau bilang ya. X ini menyebabkan love. Saya love, ini akibat kan? Dan love ini membuat saya obey. Betul? Artinya waktu love ini sebab dan akibat kan? Jadi love ini bisa jadi akibat, bisa jadi sebab. Apakah saudara bisa lihat itu? Bisa. Ya. Jadi dia di tengah-tengah gitu loh. Orang kalau bicara nak dengar, tapi kalau tidak Ya. suara pada orang begitu. Biar kecil aku dengar. Apakah Opa dan Oma ada pertanyaan? Bisa mengerti sampai sejauh ini Opa Oma? Halo Oma, bisa dengar Oma? Oma bisa jelas? Oma lagi nggak dengar ya? Nggak kedengaran, jadi. Nggak kedengaran ya? Mungkin ininya ya? Apa? Speakernya atau apa ya? Ya. Semoga bisa segera memperoleh solusinya. Oke. Nah, ini ayat kita terakhir ya pada pagi hari ini. Artinya harus ada sebab X-nya kan, Oma Alin, yang harus kita cari tahu kan? Apa itu? Mari kita lihat. Ayat 12. Kita sekarang mau minta kesediaan Om Bram. Boleh baca Om Bram? 1 Yohanes 4:12. Boleh gini. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Oke, kita baca ayat 19. Ini ayat 19 ya. Kita salah baca ayat tadi, tulisannya kayak 19. Ayat 19 Om Bram, boleh? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, apakah because ini menandakan yang kita mengasihi adalah sebab, betul? Sebab kita love Tuhan karena apa? Akibat kita love Tuhan, sebabnya apa Om Bram? Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Wow. Artinya kalau kita enggak bisa love Tuhan, kita karena enggak tahu betapa kasihnya Tuhan sama kita. Bisa lihat itu saudara-saudara? Om Bram bisa lihat itu? Tuhan ini. Ketidakmenurutan kita adalah pemanifestasian kita nggak kenal Tuhan betapa sayangnya sama saya. Artinya, kita masih gunakan waktu dalam probation kita untuk nggak melihat betapa kasihnya Tuhan sama saya. Dan kalau untuk lihat betapa kasihnya Tuhan sama saya harus lihat betapa berdosanya saya, saudara-saudara. Kalau saya masih rasa diri saya benar, diri saya mantap, saya mustahil bisa tahu betapa Tuhan sayangnya sama saya. Karena betapa Tuhan sayangnya sama saya, Yohanes 3:16, Tuhan manifestasikan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, kan? Mati di kayu salib, kan, Kak Rejoen? Iya, Cik.
Itu dia. Dan apakah Tuhan kirim karena dosa saya? Anaknya dikirim Bapa karena dosa saya atau dosa orang lain, Kak Rejuan? Dosa kita semua. Itu dia. Dan terlebih pribadi kita pribadi kan, Kak Joan? Iya. Artinya, kenapa saya nggak bisa love Tuhan? Karena saya nggak tahu betapa busuknya saya sudah mau hilang, binasa, dan saya nggak sadar kalau Tuhan datang ke dunia ini untuk selamatkan saya. Kalau saya enggak mengerti betapa busuknya saya nggak akan pernah menyadari butuhnya saya akan kayu salib, kan saudara-saudara? Kalau saya nggak pernah datang ke kayu salib, saya nggak pernah lihat betapa love-nya Tuhan Yesus sama saya. Setuju, Om Bram? Setuju. Marilah persetujuan kita ini kita nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan, tunjukkan betapa yang saya buat itu jijik sekali. Dan kalau kita sadar betapa saya salahnya, saya nggak ada baiknya, saya butuh juru selamat. Waktu saya pandang ke salib, betapa baiknya Tuhan saya, busuknya bukan main, betul kan? Kira-kira kalau orang nggak rasa salah mau minta maaf nggak? Tidak. Tidak akan minta maaf. Artinya kalau saya nggak sadar saya berdosa, saya butuh juru selamat nggak? Enggak kan? Malah kita bilang, kayaknya Kak Rejuan yang butuh, saya nggak butuh, betul? Saya akan sodorkan juru selamat itu ke orang lain, karena saya udah baik. Gimana Om Konyet? Bisa lihat ya pelajaran kita hari Jumat, saudara-saudara? Iya, seperti doa orang Farisi aja. Betul sekali itu. Bahaya sekali kalau kita masih sekarang, detik-detik sekarang ini, ya, masih pikir kita lebih baik dari orang lain. Itu bahayanya bukan main. Walaupun bisa tahu ayatnya Yohanes 3:16, sebenarnya nggak tahu love-nya Tuhan sama sekali. Ya, saudara-saudara, bisa ya itu? Oke? Biarlah kasih Tuhan meliputi kita semua pada hari ini, karena memang ada kasih Tuhannya ya. Selalu benar-benar menaungi, dan biarlah kita sadar ya, itu yang biarlahnya itu kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan kita sadar, betapa kita nggak taunya kalau Tuhan mengasihi kita. Orang yang sadar dia butuh pertolongan kan, yang bisa dibantu. Kalau dia orang nggak sadar, oh saya nggak butuh pertolongan, bisa dibantu nggak Kak Rejuan? Mustahil, Ceh. Betul itu. Apakah mau disodor-sodor? Oh, toh saya bisa. Nggak perlu, betul? Itu ya, saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan bisa rebuke and chasten kita hari ini, supaya kita hari ini bisa tahu apa kehendak Bapa dalam hidup kita untuk selalu pilih apa yang benar. Apakah bisa mengerti semuanya? Bisa ya, Kak Rejuan? Bisa, Cek. Jadi, terima kasih. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Bagaimana dari Mopolo? Puji Tuhan, Om Konyep, bagaimana? Bisa ya? Om Konyep? Ya, bisa deh. Oke, puji Tuhan. Dari Mopolo, bagaimana? Apakah mic-nya masih kecil? Mungkin volumenya kepencet ya? Boleh. Oke, puji Tuhan. Oma, Opa, bagaimana? Masih juga bermasalah sama speakernya? Tadi kayaknya nggak bisa dengar. Oke, iya kayaknya bermasalah ya. Kasih ini, Oma, Opa ya. Oke, dia punya speaker kali ya. Agak kegoyang atau apa ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan doa tutup. Dan kita boleh minta kesediaan Om Daniel, boleh berdoa Om Daniel. Terima kasih